Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat ini seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Semudah ini Bunda melangkahkan kaki ke majelis ini, semudah ini juga kelak Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita melanjutkan tentang Futuh Mekah ataupun penaklukan kota Mekah. Ini adalah pertemuan keberapa untuk Futuh Mekah? Ketiga. Insya Allah ini adalah ketiga. Masya Allah. Kemarin kita sudah bahas bagaimana Rasulullah masuk ke kota Mekah dengan berbagai macam arah. Iya. Rasulullah SAW menjadikan ketika masuk ke kota Mekah tidak dalam satu arah, tapi dari 4 arah. Kenapa? Karena tahu yang namanya Mekah ini tidak masuk dalam satu pintu, tapi dari beberapa pintu. Ada pasukan yang dikirim atau dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan oleh Zubair bin Awam, pasukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan pasukan Sa'ad bin Ubadah. Jadi 4 pemimpin pasukan ini membawa masuk masing-masing pasukannya ke dalam kota Mekah. Dan Rasulullah berjanji, kata Rasulullah, masuklah ke kota Mekah, lalu kita kumpul di Mantiqat Khif. Khif itu adalah salah satu gunung, kalau yang sekarang namanya Jabal Hindi. Jabal Hindi, iya, itu di dekat dengan Masjidil Haram, tidak terlalu jauh Jabal Hindi. Kenapa Rasulullah harus berkumpul? Kata Rasul, kumpul di Jabal Hindi, semua kumpul di sana. Para sahabat mengatakan, siap ya Rasulullah, kita akan kumpul di sana untuk menjadi titik poinnya di sana, meeting poinnya di sana. Bunda, kenapa Rasulullah menentukan Jabal Hindi atau Mantiqat Khif untuk tinggal di sana? Jawabannya, karena tempat ini adalah tempat di mana orang-orang kafir berkumpul untuk memusyawarahkan bagaimana cara menghancurkan Islam. Jadi Jabal yang namanya Jabal Hindi ini adalah satu gunung yang ada di kawasan Mekkah Al-Mukarramah, yang mana orang-orang kafir kumpul di sana. Untuk apa? Membicarakan takhtit, siasat bagaimana caranya untuk menghancurkan Muhammad dan pengikutnya agar dakwahnya tidak berjalan. Jadi tempat ini tempat musyawarahnya orang-orang kafir. Maka Rasulullah mengatakan, ambil tempat itu. Kenapa? Seperti mereka telah merencanakan bagaimana menghancurkan umat Islam dari dahulu, maka hari ini kita kumpul di sana membuktikan tempat musyawarah mereka telah kita ambil di tempat itu, telah kita kuasai. Datanglah semua ke sana. Masya Allah. Pertama kali yang masuk ke tempat Mantiqat Khif itu adalah pasukannya Zubair ibn Awam. Masya Allah. Jadi yang pertama masuk siapa Bunda? Grupnya siapa? Zubair ibn Awam. Lalu masuk yang lainnya. Yang terakhir masuk itu adalah Khalid bin Walid. Pasukan Khalid bin Walid masuk sampai terakhir. Kenapa pasukan Khalid bin Walid terakhir sampai ke mana? Ke Mantiqat Khif ini. Karena apa? Karena pasukan Khalid bin Walid mendapatkan perlawanan. Perlawanan dari siapa? Perlawanan dari pemuda-pemuda Mekah yang apa namanya ya? Ngabisin penasaran lah. Masa sih Mekah harus diberikan begitu saja tanpa ada perlawanan? Harus lawan dong. Gimana caranya untuk melawannya? Maka pemuda-pemuda Mekah dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, dipimpin oleh ada lagi ya, ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada siapa lagi yang dikatakan dalam perkataannya, ada Sofwan ibnu Umayyah, ada lagi Harith ibnu Ubaidillah, ada Harith ibnu Hisham, ada Abdullah bin Ubay bin Abdullah bin Abi Rabi'ah. Iya, subhanallah. Ini beberapa orang berkumpul untuk apa? Menyerang pasukan yang datang dari arah Khalid bin Walid. Datanglah ke sana. Kira-kira membawa 50 pasukan saja. Sementara Khalid bin Walid saat itu membawa lebih daripada pasukannya, lebih daripada 1000. Kira-kira mau jadi apa mereka ini? Pasukan kira-kira 50 atau 70, yang namanya juga menghabiskan penasaran. Masa melepaskan begitu saja? Dia menjaga.
Sementara pasukan lain yang dipimpin selain Khalid bin Walid masuk ke Jabal Hindi dengan aman, tenang, tentram. Karena sudah dibilang, kalau ingin aman tinggal di rumah masing-masing. Kalau ingin aman masuk ke Masjidil Haram. Kalau ingin aman masuk ke rumah siapa? Abu Sufyan. Itu kemarin kan? Rasulullah kata masuk kemana? Jabal Hindi. Semua masuk ke Jabal Hindi kecuali Khalid bin Walid tidak bisa masuk. Kenapa? Dijegal. Kata Khalid bin Walid, ya Ikrimah, percuma kalian melawan, lihat pasukan kami. Ditiup aja terbang semua ini. Cuma 50 orang, ribuan di belakang. Keluar. Kata Ikrimah dengan matan, tidak. Kami tidak akan menyerahkan yang namanya Mekah dengan begitu saja. Berani langkahi dulu kami. Kami lebih baik tertimbun dengan tanah Mekah ini daripada menyerahkan Mekah begitu saja. Kata Khalid bin Walid, hari ini sebenarnya bukan hari peperangan karena Rasulullah tidak menginginkan peperangan di antara kita. Yang diinginkan oleh Rasulullah adalah perdamaian. Tapi kalaulah ingin peperangan, maka Rasulullah tidak akan pernah menyampaikan 3 hal ini. Yang ingin selamat, aman, masuk rumah. Atau masuk masjid. Ataupun masuk rumah Abu Sufyan. Kalau Rasulullah tidak menginginkan perdamaian dan menginginkan peperangan, tidak akan pernah keluar kata-kata 3 ini. Bisa dipahami Bunda ya? Pokoknya Rasulullah akan masuk, hajar semuanya, bunuh semuanya, selesai. Tapi Rasulullah tidak. Yang ingin aman, tentram. Kenapa? Rasulullah cinta perdamaian dan kedamaian. Walaupun itu menaklukkan kota Mekah. Tapi kekeh yang namanya Ikrimah, yang namanya Sofwan ibn Umayyah mengatakan tidak, harus berperang. Masya Allah, terjadilah saat itu peperangan. Tidak lama sih memang, tapi ya negonya cukup lama. Ya namanya 50-an ataupun paling banyak 100 di antara mereka. Digerebek sekali saja udah 30 yang mati di antara mereka. Kenapa? Karena sengaja, maksudnya dari orang kafir. Iya. Maka apa yang terjadi? Yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal, tahu Ikrimah? Ikrimah itu putranya Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Pernah ketemu? Enggak. Jangan-jangan tahu Abu Jahal? Tahu, pernah ketemu? Pernah. Astagfirullahaladzim. Abu Jahal ini adalah Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat Rasulullah itu Abu Jahal. Lalu apa yang terjadi kepada Abu Jahal? Lari Abu Jahal. Lari kemana larinya? Ke daerah Jeddah yang mana dia ingin lari ke Yaman. Sudah berpikir, ngapain saya di Mekah juga? Untuk apa saya tinggal di Mekah? Kenapa? Mekah ini sudah dikuasai oleh Muhammad. Muhammad itu musuh saya dan musuh bapak saya. Kabur Ikrimah. Kemana larinya? Jeddah. Sengaja ingin berangkat ke Jeddah dan akan pergi ke Yaman untuk mengembara. Udahlah, saya pergi ke Yaman aja. Pasti di Yaman nama ayah saya pasti masih masyhur, masih terkenal. Dia akan lari ke Yaman. Sofwan ibnu Umayyah pun lari. Kemana Sofwan ini? Lari keluar kota Mekah. Yang lainnya, subhanallah, seperti Haris ibnu Haris ibn Ubaidillah, lalu Haris ibnu Hisham, lalu Abdullah ibn Abi Rabi'ah, itu larinya masuk ke kota Mekah karena udah nggak bisa keluar lagi. Kemana larinya? Subhanallah. Nih lihat nih, Haris ibn Hisham dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah larinya ke dalam kota Mekah. Lari kemana? Kota Mekah. Iya, dikejar oleh Ali bin Abi Thalib. Dikejar oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dengan menggunakan baju besi semuanya, dengan perlengkapan alat perang, lari mengejar 2 orang ini. Dan 2 orang ini lari ke rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Bisa dipahami Bunda? Ummu Hani kakaknya Ali bin Abi Thalib dan dia sudah muslimah. Masuklah ke rumahnya Ummu Hani dan dia teriak-teriak, "Ya Ummu Hani, ajuruni ya Ummu Hani." Artinya, tolong aku Ummu Hani. Jamin aku keselamatanku olehmu wahai Ummu Hani. Ummu Hani, tolong selamatkan aku. Ummu Hani, tolong jaminanmu adalah, ataupun tolong jamin aku agar engkau bisa menyelamatkan aku. Istilahnya gini, Ummu Hani kalau di sana begini, misalnya ini daerah Depok misalnya kan, bukan misalnya, emang ini daerah Depok ya. Ini Depok ya, cuma permisalan itu permisalan ceritanya ya. Ini Depok. Kita ini, naudzubillah, ya naudzubillah, ini zaman jahiliyah misalnya. Kita ini ribut dengan warga Jakarta Selatan. Setiap ada yang datang dari Jakarta Selatan, hajar. Ada yang dari Depok ke Jakarta Selatan, hajar. Berarti permusuhan sudah apa? Sudah kenceng banget nih. Maka saya bilang, Fulan, keluarga Depok nih, saya punya teman dari Jakarta Selatan mau datang kemari. Saya adalah yang menjamin keselamatannya. Maka jika Anda bermacam-macam sama orang ini, berhadapan dengan saya, kata saya itu, maka orang itu masuk ke Depok, padahal orang Jakarta Selatan aman. Kenapa? Karena saya yang menjamin. Bisa dipahami nggak? Nah kayak gitu.
Ummu Hani tolong aku, jamin aku, tolong aku. Kata Ummu Hani, ngelihat ini pemuda-pemuda kalau dibilang pimpinan-pimpinan Quraisy. Kata Ummu Hani mengatakan kalimatnya, iya, aku jamin kalian untuk selamat. Silakan masuk, aku selamatkan kamu. Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Begitu suruh dimasukkan ke dalam, maksudnya ditempatkan di tempat yang aman. Ummu Hani berada di depan. Datang Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani nggak tahu itu Ali bin Abi Thalib. Berhenti, dua orang ini telah aku jamin keselamatannya, aku jaminannya. Anda berurusan dengan mereka berdua, berarti berurusan denganku. Dibuka. Ummu Hani, aku adikmu. Lalu apa? Kata Ummu Hani, wahai Ali adikku, walaupun ini adalah dalam keadaan adik kakak atau apa, tapi aku sudah berjanji kepada dia untuk apa? Menjamin keselamatannya. Tapi dia musuh kami, berperang-perang kami, tapi aku telah menjaminnya. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, tunggu, kalau gitu tanya sama Rasulullah. Kalau kata Rasulullah jaminanmu disahkan, maka aku tidak akan bunuhnya. Tapi kalau Rasulullah bilang tidak sah jaminannya, maka aku akan membunuhnya. Kata Ummu Hani, kamu Ali tunggu di sini, jaga dua orang ini, tunggu keputusanku. Aku akan tanya sama Rasulullah, apakah jaminanku berlaku apa enggak? Bisa dipahami enggak benar? Minta sah sama siapa? Rasulullah SAW. Datanglah ke hadapan Rasul, ya Rasulullah, ada dua orang dari pimpinan Quraisy tadi menjenggal pasukannya Khalid bin Walid, dan dua orang ini lari ke rumahku, dan dia mengatakan, ya Ummu Hani, tolong selamatkan aku, selamatkan aku. Lalu aku katakan, aku jamin untuk keselamatanmu. Maka dua orang ini sekarang berada di tempat kami, dan Ali bin Abi Thalib ingin membereskannya. Apakah jaminanku ini? Masya Allah, kata Ummu Hani, disahkan atau tidak? Bisa dipahami ini? Apa kata Rasulullah? Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Masya Allah, kata Rasulullah, siapapun yang kau lindungi ya Ummu Hani, maka kami pun akan melindunginya. Seorang wanita melindungi dua pimpinan Quraisy. Betapa derajat wanita diangkat oleh Rasulullah SAW. Ummu Hani. Lalu datang Ali, jangan diapa-apain, sah. Rasulullah mengatakan kalimat yang indah, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami telah, boleh dibilang, melindungi, menjaga orang-orang yang kau jaga ya Ummu Hani. Maka Ummu Hani ini Masya Allah terkenal ketika Futuh Mekah menjaga dua pimpinan Quraisy. Bisa dipahami itu ya? Masuklah Rasulullah SAW. Masya Allah. Begitu Rasulullah SAW masuk, setelah kumpul di mana tadi? Di Jabal Hindi, ya. Maka masuklah semuanya di Jabal Hindi, dan setelah di Jabal Hindi masuklah ke kota Mekah bersama-sama. Masya Allah. Dan orang-orang kafir Quraisy yang ingin selamat masuk ke mana tadi? Ke rumahnya masing-masing. Sambil ngelihat di rumahnya, waduh, ini 10.000 masuk ke Mekah, melongok, nggak bisa berbuat apa-apa, cuma ngintip dari rumahnya. Ada lagi yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, sebagian cuma ngintip. Waduh, ini umat Islam banyak sekali. Ada yang ada di masjid karena nggak ada rumah. Nggak semuanya pada waktu punya rumah. Yang nggak punya rumah kemana? Ke masjid. Nunggu ngelihat, oh pemandangannya indah. Kenapa? Masya Allah, 10.000 masuk bersama-sama kemana? Masjidil Haram. Masuk di situ. Subhanallah. Iya. Dan punten, Rasulullah SAW sebelum masuk ke kota Mekah, Rasulullah membicarakan 9 nama. Kata Rasulullah, siapapun di antara kalian yang melihat nama-nama yang aku sebut 9 ini, dalam beberapa riwayat 10, dalam beberapa riwayat 9, maka tolong habisi dia walaupun dia sedang bergantung di depan Ka'bah. Walaupun dia sedang bergantung, sitar itu apa? Di kain Ka'bah, kiswah Ka'bah. Bisa dipahami nggak Bunda? Kalau kalian melihat 9 orang ini, dalam beberapa riwayat 10 orang ini, yang penting ada beberapa nama. Apabila kalian melihat 9 orang ini, lalu dia ini walaupun sedang berada di bawah Ka'bah, sedang bergelantungan di kiswah Ka'bah, selesaikan dia. Kenapa? Karena orang ini punten terlalu memusuhi Islam dan rasa-rasanya sulit untuk menjadi baik. Dan ini sudah keterlaluan untuk memusuhi Islamnya, menghinanya luar biasa. Siapa mereka? Rasulullah katakan kalimat yang sangat luar biasa. Mereka adalah Abdul Uzza bin Khattab. Pertama di sini dikatakan Abdullah, punten di sini nama-nama diantaranya sangat terkenal sekali. Ikrimah bin Abi Jahal, pernah mendengar tadi?
Ikrimah bin Abi Jahal, Abdul Uzza, lalu Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarah, lalu Al-Harith ibn Nufail ibn Wahab, wa Muqais ibn Sababah. Namanya, kenapa itu? Oh, namanya mau ditulis satu-satu. Oh, sedikit-sedikit. Nanti aja lihat di YouTube-nya Bunda ya. Biar ulangi lagi. Yang penting ibu tahu, tangkap lagi. Ibu kalau dengar ceramah sekali kadang lupa. 2 kali, oh iya ingat. 3 kali ingat, 4 kali ingat, 5 kali insya Allah bosan, 6 kali. Lihat, ini saya cepat ya. Al-Harith ibn Nufail bin Wahab, dikatakan Muqis ibn Sababah, wa Hubar bin Aswad, iya, wa Qainatan Kanatal ibn al-Akhtal. Ada 2 pembantu budak punya Al-Akhtal, iya. Lalu apa? Wasarah maulatu li ba'di bin Abdul Muttalib. Punten, ini ada masalah-masalah semuanya. Tapi yang saya bisa sampaikan misalnya contoh nih. Kenapa orang-orang ini harus diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, mungkin nanti ibu cek ada yang namanya yang suruh untuk diselesaikan Abdullah ibn Abi Sarah atau Abdullah bin Sa'ad ibn Sarah. Kalau yang sangat terkenal Abu Sarah. Siapa orang ini? Dulunya orang ini Bunda, ini masalah nih. Ibn Sarah ini atau Abi Sarah ini adalah Muslim. Lalu Rasulullah percaya sama dia, nulis wahyu di samping Rasul. Nulis wahyu di samping Rasul. Quran datang ditulis sama dia. Nulis wahyu. Tapi setelah bersama Rasul, nulis wahyu, dekat dengan Rasul, dekat dengan Nabi, lalu apa yang terjadi? Na'udzubillah, dia ini murtad. Murtad Bunda. Karena kedudukan yang disuguhkan oleh orang-orang Mekah, kedudukan apa yang digambarkan, maka dia murtad. Setelah dia sampai ke kota Mekah, dia bilang apa? Kalian tahu nggak? Aku kan dulu disuruh nulis ayat ya. Aku salah-salahin aja ayatnya tuh. Jadi Quran itu salah, karena aku yang bikin nulisnya juga. Aturan begini saya pindahin ke sini, aturan begini saya pindahin gitu. Kata siapa itu? Bisara. Maka Rasulullah mengatakan nggak beres ini. Ini Abi Sarah ini adalah orang yang menyatakan Quran ini dipalsukan oleh dirinya. Maka menyebarlah di kota beberapa tempat khususnya di Mekah dengan mengatakan Quran ini banyak dipalsukan, khususnya oleh Abi Sarah. Karena pengakuan dari siapa? Si penulisnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah aku berjanji, tuh kata Umar bin Khattab, kalau saya melihat wajahnya dia nanti di Mekah, saya tidak akan pernah tanya-tanya lagi, saya langsung penggal dia, walaupun dia bergelantungan di kiswah Ka'bah. Bisa dipahami nggak Bunda? Pokoknya saya akan penggal. Rasulullah senyum. Umar mengatakan, senyuman Rasulullah mengatakan ke akar seakan-akan bener nih gitu ya. Pertanyaan, cuma kan kalau kita senyum sama anak, mah oh aku nanti begini, senyum dalam hati, bener nggak nih kamu mau ngomong gitu, bener nggak gitu. Rasul tanya, Umar bin Khattab, tatapan Rasulullah dijawab oleh Umar, saya akan yakin saya, gitu kan? Ini janji Umar kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Abi Sarah ini datang ke kota Mekah, lalu menjadi murtad, menyebutkan Quran ini dipalsukan, menyebutkan Quran ini sudah direkayasa. Maka Rasulullah mengatakan ini adalah musuh Allah. Kata Umar, saya janji untuk menebasnya. Masuklah ke kota Mekah Bunda. Lagi Futuh Mekah ceritanya ini kan. Karena nama-namanya sudah tercantum di situ untuk di apa? Dibereskan kan? Abi Sarah ini temannya Utsman bin Affan. Dekat sama Utsman bin Affan. Sangat dekat dengan Utsman bin Affan. Saat itu Abi Sarah tutup wajahnya. Datanglah ke Utsman bin Affan. Utsman, kata Utsman bin Affan, siapa ini? Saya Abi Sarah. Kata Utsman, aduh Allah, kamu musuh Allah. Kamu telah dihalalkan darahnya walaupun kamu berada. Wahai Utsman, kita berteman. Saya minta pendapat kepadamu, jika aku Islam, kira-kira Rasulullah memaafkan nggak? Tapi jika aku kabur, kemana baiknya aku kabur? Utsman jawab, kamu kabur kemana? Islam sudah menyebar di mana-mana. Saya hanya berpendapat tobatlah dan Islamlah. Tapi bagaimana aku akan Islam? Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyebutkan salah satu nama yang harus dipenggal, diselesaikan itu adalah aku.
Kata Utsman bin Affan, kalau kamu benar-benar taubat, kalau kamu benar-benar ingin berbuat baik, kalau kamu benar-benar ingin sujud pada Allah, aku akan antarkan ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu usahaku. Apa yang terjadi nanti di sana, wallahu a'lam. Tapi sekarang kamu percuma. Kabur kemana? Satu-satunya jalan adalah Islam. Kenapa? Allah itu menerima taubat. Datanglah ke sana. Tapi bagaimana selama aku berjalan melihat aku nanti dipenggal? Tutup wajahmu seperti engkau menutup wajahmu ketika berjumpa denganku. Tutuplah wajahnya. Jalan dengan Utsman bin Affan. Orang kan nggak lihat siapa dia. Yang jelas di sampingnya Utsman berarti temannya Utsman itu. Jalan sampai di hadapan Rasulullah. Rasulullah bersama Umar bin Khattab bersama Abu Bakar kumpul dengan beberapa sahabat. Begitu datang Utsman semua memberikan jalan kan? Datanglah di sini Utsman bin Affan dan Abi Sarh ada di sana, tapi masih ditutup. Rasulullah sedang ngobrol. Tiba-tiba Utsman bin Affan mengatakan, "Ya Rasulullah, jika ada orang yang sudah murtad, terus dia ini kembali ingin menjadi seorang mukmin muslim, apakah akan diterima iman Islamnya?" Rasulullah senyum. "Maksud kamu Utsman siapa yang kau maksud?" "Ini ya Rasulullah, Abi Sarh." Dibuka. Rasulullah ngelihat Abi Sarh. Terus para sahabat Abi Sarh ngelihat. Lalu kata Utsman bin Affan, "Ya Rasulullah, terimalah iman Islamnya ya Rasulullah. Dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Rasulullah." Rasul senyum, ngelihat sama Abi Sarh, tapi matanya membuang lagi. Ngobrol lagi dengan para sahabat yang lain. Seakan-akan melanjutkan pembicaraan yang tadi. Bisa dipahami ya? Seperti apa yang saya bilang tadi, bicara gini, dicuekin ini. Abi Sarh dicuekin. Utsman nunggu. Jeda sedikit, "Ya Rasulullah, ini Abi Sarh ya Rasulullah, ingin kembali Islam." Rasul lihat lagi, cuek lagi. Subhanallah, dicuekin lagi. Setelah itu terus bicara, bahkan wajahnya hampir tidak menghadap ke kiri karena di situ ada Abi Sarh. Wajahnya sini saja. Tadinya kan ke sana kemari wajahnya. Tapi setelah apa? Abi Sarh di sana, Rasulnya kemari dan ke sini. Kemari, sini. Utsman bin Affan ada di sana. Akhirnya ketiga kalinya, "Ya Rasulullah," dipegang tangan Rasulullah, dipegang tangan Abi Sarh, disatukan. "Tolong terima Islamnya." Maka saat itu Rasulullah mengatakan, "Silahkan." Abi Sarh mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rasulullah katakan, "Qabilt." Aku sebagai Rasulullah menerima iman Islam dan Allah pun menerima iman Islam dan kau menjadi seorang mukmin. Tidak jadi terbunuh karena menjadi seorang muslim walaupun namanya sudah disebutkan. Berarti nama-nama itu kalau muslim tidak jadi diapa-apakan. Termasuk Hindun itu masuk dalam 10 nama, Bunda. Hindun masuk dalam 10 nama. Kenapa? Menghina Rasulullah habis-habisan Hindun itu. Sampai membunuh Hamzah melalui tangannya siapa? Wahsy. Ya kan? Musuh. Tapi Islam selesai semuanya. Kalau sudah Islam, al-Islam ya jubbu maqablah. Setelah itu Utsman bin Affan lega. Abi Sarh pun lega. Kenapa? Karena terima lagi iman Islamnya. Setelah itu langsung gembira, dia langsung berjanji untuk memperbaiki iman Islamnya dan menjadi orang yang soleh setelah itu. Berangkatlah Abi Sarh bersama Utsman bin Affan. Lalu Rasulullah kata kepada sahabat-sahabatnya, "Sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak kenapa pertama kali Utsman bin Affan minta agar aku menerima Islamnya Abi Sarh, aku cuekan. Yang kedua pun aku cuekan. Yang ketiga karena tanganku diambil oleh Utsman dan sudah bersentuhan maka aku terimanya. Kenapa? Kalian tahu? Kalau aku mengakhirkan penerimaan Islamnya Abi Sarh?" Semua para sahabat diam, nggak ada yang tahu. Kata Rasul, "Karena aku menghargai orang yang berjanji untuk membunuhnya." Bisa berpahami nggak? Maksudnya kepada siapa itu? Umar. Karena aku menghargai untuk orang yang akan membunuhnya, tapi saya tunggu nggak bunuh-bunuh. Makanya saya cuekin. Saya nunggu, aku menghargai orang yang berjanji untuk membunuhnya walaupun sedang bergelantungan di bawah Ka'bah atau di astarir Ka'bah atau di kiswah Ka'bah. Maka saya biarkan aja. Saya menghargai orang udah berjanji tapi ditunggu-tunggu nggak gerak-gerak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau lau asyarta bi'ainaik, kalau seandainya engkau kasih isyarat dengan matamu saja, aku bergerak. Tapi kalau misalnya Rasul gini aja, Umar, langsung gerak itu. Atau Umar, udah selesai."
Tapi subhanallah, ya Rasulullah, lau asyarta bi'ainai, kalau seandainya engkau memberikan isyarat kepadaku, kalau seandainya engkau berikan isyarat kepadaku, kalau aku untuk membunuhnya, aku akan paham. Rasulullah mengatakan kalimatnya, Nabi ini dilarang untuk memerintahkan dengan isyarat. Nabi itu, semua Nabi nggak ada perintah dengan isyarat. Kenapa? Kalau isyarat kan nggak jelas kan? Isyarat pakai jelas kan gitu. Kalau isyarat itu susah. Coba ketika dikasih isyarat, ini apa maksudnya nih? Apa masa isyarat begitu? Jadi kalau dikatakan khainatul ayun, Rasulullah itu, para nabi semuanya tidak pernah memberikan perintah dengan isyarat. Tapi perintah nabi dan rasul jelas. A, B, B. Pergi, jangan. Jangan pergi nggak ya Rasulullah? Itu apa? Nggak ada misalnya. Boleh begitu? Itu enggak. Selalu mengatakan boleh. Enggak. Makanya Rasul mengatakan para nabi tidak ada yang namanya memberikan perintah dengan isyarat. Bisa dipahami itu ya? Maka Umar bin Khattab mengatakan, oh ya sudah, mengharap Rasulullah tadi selesaikan orang ini. Tapi Umar ya juga diam juga. Kenapa mengharap? Ini mau diapain nih anak, mau Islam apa enggak nih? Tunggu aja. Padahal Rasulullah menghargai Umar bin Khattab, seakan-akan ada yang mau janji kan, mau bunuhnya ini, aduh udah kesempatan tuh, saya kasih kesempatan itu. Cuma nggak bergerak Umarnya. Maka Rasulullah mengatakan, katakannya aku menghargai orang yang berjanji untuk membunuhnya. Bisa dipahami sampai di sini Bunda ya? Ini siapa ini? Abi Sarah. Tapi jadi muslim nggak sekarang? Muslim. Wahasuna Islamu, lalu memperbaiki Islamnya. Siapa ini? Abi Sarah. Iya. Ada lagi siapa? Ini yang masalah-masalah. Yang masalah ada yang disebutkan dan dia tidak Islam dan mati akhirnya. Ini ada yang namanya Muqais ibnu Sababah. Iya, Muqais ibnu Sababah ini begini Bunda. Muqais ibnu Sababah punya adik. Adiknya seorang mukmin, seorang muslim. Adiknya ini ya, adiknya itu seorang muslim, seorang mukmin. Siapa namanya? Muqais ibnu Sababah. Dianya kafir. Tahu waktu perang Uhud, lagi perang Uhud kan, umat Islam kejepit ya. Masih ingat pelajarannya? Ingat aja lah biar cepat ya. Umat Islam kejepit kan antara depan dan belakang karena gara-gara ketidaktaatannya siapa? Para pemanah. Masya Allah, alhamdulillah. Satu yang jawab, dua yang jawab, semuanya berarti tahu. Iya. Perwakilan aja Bunda. Iya. Nah punten, gara-gara pemanah itu kan, maka akhirnya di depan keserang, belakang keserang. Umat Islam berada di tengah dan dalam keadaan posisi terjepit, maka dia seenaknya saja, bukan seenaknya, dalam keadaan faudah, dalam keadaan panik, banyak umat Islam membunuh umat Islam saat itu. Kenapa? Dalam keadaan sulit, nih kemana-mana musuh, main hajar-hajar, ternyata adiknya Muqais ibnu Sababah terbunuh. Terbunuh, bisa dipahami ya, nggak sengaja kan, tapi harus bayar diat. Bayar apa? Denda. Tapi sama siapa bayar dendanya? Karena nggak ada keluarganya. Kalau ada keluarganya baru bayar denda, kasih sama keluarganya. Tapi nggak ada keluarganya. Keluarganya semua di mana? Di Mekah. Bisa dipahami ya? Maka saat itulah abangnya nih Muqais ibnu Sababah datang ke Madinah, Islam. Setelah Islam, punten, dekat dengan para sahabat. Setelah itu dia bertanya tentang siapa pembunuh adiknya. Ada, berarti bayar dapat diat nggak dia? Dapat diat atas pembunuhan adiknya. Setelah itu orang yang bunuh adiknya dibunuh sama dia, lalu balik lagi ke Mekah. Balas dendam. Bukan hanya balas dendam, tapi mengambil juga diatnya. Kalau sudah diat, udah nggak ada bunuh-bunuhan lagi. Bisa dipahami Bunda? Udah bayar denda, udah selesai. Tapi diambil dendanya dengan cara dia pura-pura Islam, diambil denda, dibunuhlah pembunuh ataupun yang membunuh adiknya Ibnu Sababah ini. Kan membunuh juga tanpa sengaja. Bayar dia, tapi dia bunuh dan dia pergi ke Mekah. Maka Rasulullah bilang, ini orangnya, selesaikan. Bisa dipahami Bunda ya? Nah kita lanjutkan lagi, siapa lagi nih? Beberapa nama yang disebutkan Rasulullah SAW, di antara juga tadi saya sampaikan ada dua yang dipegang oleh siapa? Ummu Hani. Masih ingat kan tadi? Ummu Hani memegang dua orang kan? Memegang dua orang. Padahal itu udah nama yang harus dibunuh apa enggak? Iya, tapi apa? Karena dijamin oleh Ummu Hani, Rasul ya sudah, silakan jaminannya. Saya lanjutkan dulu nih. Rasul SAW masuklah ke mana?
ke kota Mekah. Masya Allah. Apa yang terjadi ketika Rasulullah masuk kota Mekah? Saya akan sampaikan dulu ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah, pertama yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Masya Allah masuk ke Ka'bah. Tapi sebelum masuk ke Ka'bah, Rasulullah panggil dulu seorang sahabat yang memegang kunci Ka'bah. Siapa? Punten bunda. Begitu Rasulullah sampai ke kota Mekah, tiba di kota Mekah, apa yang dilakukan oleh beliau? Menuju ke Ka'bah dan tawaf di sana. Lihat, lalu Rasulullah bertanya, mana Utsman ibn Talhah? Mana Utsman ibn Talhah? Panggil, siapa Utsman ibn Talhah? Utsman ibn Talhah ini adalah seorang sahabat Rasul yang mana ibunya atau ayahnya memegang kunci Ka'bah. Dan ini adalah dari Bani Syaibah. Dalam beberapa riwayat dari dulu Bani Syaibah ini, sejak zaman Nabi Ibrahim, wallahu alam, itu adalah pemegang pintu Ka'bah, wallahu alam. Walaupun saat itu pintu Ka'bah belum ada pintunya, namun pertanggungjawabannya di sana. Ya, jadi dulu pintu Ka'bah itu dua bunda. Begitu masuk dari sini keluar dari sini, masuk dari sini keluar dari sini. Jadi pintunya itu dua. Bisa dipahami bunda ya? Jadi kalau masuk dari sini keluar dari situ. Jadi dua. Tapi sekarang sudah tidak ada, hanya satu saja, masuknya dari sini dan keluar dari situ. Rasulullah katakan, mana Utsman bin Talhah? Saya ya Rasulullah. Kan ke ibumu kunci Ka'bah. Ini Rasulullah sudah berada di depan Ka'bah. Datanglah ke sana. Ini Rasulullah mau masuk ke sana dan mau tawaf di sana karena berhala masih ada nggak di situ sekarang. Jadi Rasulullah datang ke sana sebelum tawaf, sebelum apa, ingin menghancurkan dulu apa? Berhala. Tapi sebelumnya ingin melihat apa yang ada di dalamnya untuk dihancurkannya. Masuklah. Utsman ibn Talhah datang ke ibunya. Bunda, ibu serahkan kunci Ka'bah. Saya akan menyerahkannya ke Rasulullah. Ibunya mengatakan, kamu nak tidak ingat janjimu dulu waktu kamu sesumbar sama Muhammad waktu itu? Waktu itu Utsman bin Talhah dalam keadaan kafir. Dan Rasulullah saat itu sedang tawaf. Lalu Rasulullah bilang ke Utsman, Utsman, izinkan aku masuk ke dalam Ka'bah. Kata Utsman, nggak boleh. Utsman, aku ingin masuk ke dalam Ka'bah. Nggak boleh ya Muhammad. Utsman, sebelum kunci Ka'bah di tanganku dan aku serahkan kepada siapa yang aku ingin menyerahkannya, serahkan padaku dulu, aku ingin masuk ke dalam Ka'bah. Kata Utsman jawabannya, daripada kamu memegang kunci Ka'bah, lebih baik aku tertimbun dengan tanah. Kata siapa tuh? Waktu dalam keadaan apa? Kafir. Maksudnya apa? Daripada kunci Ka'bah di tanganmu, lebih baik aku apa? Mati. Lebih baik aku mati daripada kunci Ka'bah di depanmu dikasih kepadamu. Lalu kata ibunya, Utsman, ingat kata-kata kamu itu? Kamu bilang daripada kunci Ka'bah diserahkan kepada Muhammad, lebih baik kamu mati. Mana sekarang ini? Malah kamu minta kunci Ka'bah sama saya lalu akan diserahkan kepada Muhammad. Mana janjimu tuh Utsman? Utsman menjawab mengatakan, itu dulu bunda. Tapi sekarang saya sudah berbeda. Dan saya sudah beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan saya tahu kalau Allah dan Rasulnya itu menyayangi kita untuk menjadikan kita ahli jannah. Berikan kepada kami kunci itu. Ributlah ibu dan anak di situ. Ibu serahkan, tapi seribut-ributnya juga sahabat, nggak pernah mencela-mencela keras-keras suaranya, tidak. Lembut, ibu serahkan kepadaku. Itu dulu bunda. Tolong serahkan, tolong serahkan. Subhanallah, Rasulullah nunggu lama ini. Umar bantu Utsman. Umar bin Khattab disuruh. Umar bin Khattab jalan. Begitu Umar jadi kunci Ka'bah disimpan sama ibunya di sakunya dan nggak boleh dikeluarkan. Nggak bisa dipaksa. Ibunya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Begitu Umar bin Khattab datang, hanya Utsman, mana kunci Ka'bah? Lama sekali. Begitu mendengar Umar suaranya dilempar, ambil itu. Subhanallah. Karena yang teriak Umar bin Khattab. Utsman, ta'akharta an Rasulillah. Utsman, kamu telat sekali, Rasulullah nunggu, dilempar. Ya udah ambil tuh, ambil. Jangan suruh masuk Umar. Umar jangan suruh masuk. Bawa. Senyumlah Utsman bin Talhah mengatakan, bukan dari tadi bunda. Ini Umar gak boleh masuk, pergi. Takut sama Umar. Umar begitu, Umar jangan masuk, kenapa? Ibu sudah memberikan kuncinya, ya sudah jalan. Subhanallah. Masuklah, dibukalah pintu Ka'bah. Ibu tahu? Setelah dibukakan pintu Ka'bah, Masya Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di situ ada patung-patung yang ada
ada gambar-gambar di situ. Kalau patung-patung Rasulullah, subhanallah, tidak sempat menggebuknya, tidak perlu dihantamnya dengan tongkatnya, cukup ditunjuk saja. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Punten, semua berhala baik dalam Ka'bah atau di luar Ka'bah yang jumlahnya lebih daripada 360-an kira-kira, itu berhala itu cuma ditunjuk jatuh, tunjuk jatuh, tunjuk jatuh, tunjuk jatuh. Dan orang-orang kafir Quraisy yang ada di rumah masing-masing cuma nonton Tuhannya berjatuhan. Kubrak, kubrak. Dan punten bunda, jatuhnya berhala itu begitu jatuh, tafatat itu seperti debu hancur. Pada bebatuan bunda. Jadi kalau misalnya ada batu yang jegrek paling segede-gede gini gitu pecahnya, ini langsung beras hancur, beras hancur, beras hancur. Subhanallah, seperti tepung gitu, beras hancur, beras hancur. Kenapa? Dengan tongkat yang dipegang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tunjuk, tunjuk, sampai semua yang ada dibuang, yang ada di dalam Ka'bah. Setelah itu apa? Ada gambar-gambar di dalam dinding Ka'bah, lukisan-lukisan yang ada. Kata para sahabat, hapus. Ada beberapa tempat yang sulit untuk dihapusnya, maka Rasulullah menggunakan ujung bajunya, dihapus. Subhanallah, dihapus, dihapus. Sama siapa? Sama Rasulullah SAW, dihapus semuanya gambar-gambar. Bersihlah Ka'bah, masya Allah. Dan Rasulullah sholat di sana, sholat syukur, atau boleh dikatakan sholatul fatah, sholat kemenangan. Sholat Rasulullah dalamnya. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat, masya Allah, di dalam Ka'bah itu keindahan Rasulullah SAW bersama Bilal di situ. Bersama Bilal berdua sholat. Selesai Rasulullah SAW melaksanakan sholat, masya Allah, Rasulullah SAW keluar dan semua para sahabat sedang menunggu. Rasulullah mengumpulkan semua orang-orang Mekah yang ada di sana. Kumpulkan semua orang Mekah, masya Allah. Setelah Rasulullah mengumpulkan orang-orang Mekah, tinggal di sana semuanya. Atau orang Mekah ada, yang kafir ada di situ, ya mumin juga ada di situ, biar mereka mendengar apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Hanya terpisah orang-orang Mekah yang kafir, orang-orang mukmin mengelilinginya. Jadi seakan-akan berada di mana? Tengah. Iya, Rasulullah mengatakan kata-katanya. Ini khutbah pertama Rasulullah katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Masya Allah, itu memuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhannas, inni amrul jahiliyah tahta qadamayya mautu. Apapun berkaitan dengan hukum jahiliyah, Rasulullah bilang, aku simpan di bawah kakiku dan aku injak dan aku hapus dengan kakiku. Saking diapakannya itu, dihinakannya. Karena jahiliyah itu saling menghina. Jahiliyah itu adalah punten-punten saling membunuh. Jahiliyah itu adalah saling mengolok-olok. Jahiliyah itu adalah memperlihatkan kesemuaan yang ada. Jahiliyah itu adalah tahu yang benar tapi tanpa dikerjakan. Jahiliyah itu tahu salah tapi tetap diikuti, tetap dikerjakan. Maka riba, jahiliyah. Minum khamar, jahiliyah. Rasul bilang kalimat yang sangat luar biasa, masya Allah. Kalimatnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan jahiliyah aku simpan di bawah kakiku dan aku hapus dengan kakiku. Itu saling penghinaan. Kalau menghapuskan pakai tangan juga bisa. Kalau pakai kaki berarti itu apa? Hinakan. Semua illa kecuali dua hal. Dua hal ini tidak dihapus oleh Rasulullah. Berarti di zaman jahiliyah dua hal ini ada. Dan sampai hari ini pun tetap ada. Apa kata? Illa kecuali dua hal yang tidak boleh dihapus dan tetap harus ada. Apa? Sidanatul bait wasiqayatul haji. Artinya apa? Menjaga rumah Allah. Dan apa? Dan menghormati para haji. Bunda, zaman jahiliyah dulu, waduh, yang namanya Ka'bah diagungkan, walaupun dia juga mengagungkan berhala. Bisa dipahami ya? Ka'bah diagungkan. Yang keduanya, dikatakan apa? Kalimatnya wasiqayatul hajj. Apa siqayatul hajj? Memberikan makanan minuman kepada para jamaah haji. Menerima tamu. Sekarang, emang haji zaman dulu ada? Ada bunda. Tapi caranya, zaman-zaman dulu sebelum Rasulullah hadir, hajinya pasti berbeda dengan haji yang disyariatkan Rasulullah. Tapi mereka kalau ada yang datang ke kota Mekah untuk mengagungkan rumah Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka akan sambut dengan baik, mereka akan sambut dengan gembira. Begitulah kejadiannya. Lihat bunda,
orang-orang zaman dulu yang bertanggung jawab untuk menjaga Mekah dan menjaga tamu-tamu Allah yang datang kemana? Ke Mekah. Aib, malu kalau seandainya ada tamu untuk berhaji harus mengeluarkan uangnya karena dia mau makan. Bisa dipahami nggak benar? Setiap yang datang ke Mekah zaman dulu jahiliyah, Anda tenang saja, makan aku jamin, tidur aku jamin, minum aku jamin, kamu ibadah leluasa saja. Itu jahiliyah begitu dulu. Zaman jahiliyah nggak boleh ada orang yang haji mengeluarkan uangnya, biar uangnya simpen aja, bahkan bila perlu oleh-olehnya dibeliin. Itu zaman dulu, Bunda. Jahiliyah begitu, Bunda. Kalau sekarang kenapa ketawa, Bunda? Kalau dulu, punten bahasanya ya, bahasanya jahiliyah dulu, setiap ada yang tamu datang, nggak boleh ada orang yang keluar uangnya walaupun 1 real. Itu istilahnya. Tapi kayaknya sepertinya zaman sekarang ini, kalau ada jamaah haji, jangan ada yang tersisa 1 real pun di koceknya. Mungkin, Bunda, semuanya kira jamaah masih punya duitnya ya. Tapi jamaah haji dulu, makanya sekarang ada, Bunda, di Mekah. Sampaikan juga nih kepada orang-orang mau haji, ada namanya musyrib ta'zimul haramain. Musyrib ta'zim wa takrimul haramain. Ya, ta'zimul haramain. Pimpinannya adalah Dr. Tolal Abu Nur. Direkturnya adalah Syekh Khalid Abdullah Al-Wafi. Jadi kalau pimpinannya, direktur utamanya itu adalah Syekh Dr. Tolal Abu Nur. Itu guru kami di Universitas Ummul Qura. Kajian-kajian di masjid juga sama beliau. Yang kedua, itu adalah pimpinannya juga, direkturnya juga. Salah satu yang keduanya itu adalah Khalid Abdullah Al-Wafi. Dan itu sahabat kami, satu kamar. Waktu kami belajar di sana. Jadi kaget ketika kami ngeliat, udah jadi direktur aja. Saya tanya, apa misinya? Misinya beliau ini adalah mengumpulkan pemuda-pemuda Mekah. Untuk apa? Berkhidmat kepada para jamaah haji tanpa minta 1 real pun ketika berkhidmat. Ibu kalau nanti di Mekah, ada pemuda-pemuda Mekah pakai rompi. Iya, pakai rompi. Tulisannya Syababu Makkah fi khidmatik. Ibu minta tolong dianterin kemana saja, minta didorongin, tawaf, sa'i, nggak bayar apa-apa. Syabab Makkah fi khidmatik. Tulisannya di sini. Syabab Makkah artinya apa? Pemuda Makkah siap melayani Anda. Itu ada Syabab Makkah fi khidmatik. Ibu mau minta diantar kemana? Jangan minta diantar belanja ya. Iya. Minta diantar hubungan ibadah loh, Bunda. Saya mau tawaf, cuma kaki saya anterin sama dia. Saya mau ke kamar, nggak tahu hotelnya, dianterin sama dia. Sampai kalau misalnya ada seseorang yang tidak tahu jalan, lalu dia harus mengeluarkan uangnya karena naik taksi, dia yang bayarin. Itu Masya Allah, Syababu Makkah fi khidmatik. Itu kalau ibu nanti lihat ke Mekah, lalu ada gambar-gambar kecil, jaga kebersihan, tapi bahasa Arab gitu ya, merokok, itu disebut tasyriful haramain, tasyrif wa ta'zimul haramain. Ada kata-katanya. Iya. Untuk apa? Pengagungan dan memuliakan 2 tanah haram. Sampai sekarang ada. Mungkin ibu nanya, Abi Maki pas saya haji kemarin gak ketemu. Iya, karena apa? Karena jamaahnya kebanyakan, lalu pemuda-pemuda Mekahnya sedikit. Ya, maksudnya sedikit dibanding dengan jamaah yang begitu banyak, nggak kelihatan. Tapi kalau ibu ngelihat, tapi jangan asal rompi. Memang ada yang kerja juga pakai rompi gitu. Lihat belakangnya tulisannya apa? Syababu Makkah fi khidmatik. Iya, kenapa? Ingin mengembalikan, jangan sampai kebiasaan jahiliyah dulu hilang. Kenapa Rasulullah bilang semua urusan jahiliyah aku tumbangkan kecuali 2 hal. 1 adalah mengagungkan Ka'bah. 2, khidmat kepada para jamaah haji. Kenapa zaman jahiliyah khidmatnya kepada haji itu luar biasa. Jamaah haji datang dipersilakan untuk istirahat, dipersilakan makan. Gak itu kenapa? Dia akan keluarkan semuanya. Untuk apa? Memuliakan jamaah haji. Mau keluar duitnya, masukkan. Keluar duitnya, turun. Keluar duitnya, tunggu. Masya Allah. Padahal nggak ada, cuma gini-gini aja. Biar kelihatan actionnya. Tunggu, jangan keluar. Aib. Kalau ada jamaah harus makan dari tangannya. Pakai duit uang itu dulu, Bunda. Orang Mekah dulu itu Masya Allah luar biasa. Iya,
Karena mungkin kekayaan atau bagaimana, wallahu alam, saya tidak tahu. Namun yang jelas mereka memiliki keutamaan. Dan sampai hari ini kalau menjamu tamu itu luar biasa orang Arab ini. Luar biasa, sampai hari ini luar biasa penjamuan tamu tuh. Kalau ibu berkunjung ke teman ada orang Arab di sana, usahakan di rumah jangan makan dulu lah. Iya, bila perlu 2 hari nggak makan nggak apa-apa bunda. Kenapa? Karena makannya disabrek-abrek di sana. Suruh makan, suruh makan. Dan kalau makan di sana jangan mak. Iya. Apa mak itu? Makan hop gitu. Santai bunda. Makan karena dia lama makannya. Jangan sampai kita kenyang, dia juga belum. Terus dikasih lagi, dikit aja, dikit, masya Allah. Terus biar kita lamain makannya. Nah, nikmatin makannya santai, jangan hop, udah kenyang. Iya, pelan, ini rasakan, nyantai. Kalau makan di sana, iya. Subhanallah, ini orang-orang yang luar biasa kita pandang dan kita lihat. Allahu Akbar. Iya. Punten, saya lanjutkan. Ini tentang Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan kalimatnya. Nih setelah berkumpul, Rasulullah bilang, ya ma'asyar Quraisy, hai orang-orang Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Hai orang-orang Quraisy, dengarkan, ini Rasulullah khutbah pertamanya. Hai orang-orang Quraisy, dengarkanlah kalian semuanya. Kira-kira setelah yang kalian lakukan kepada kami, kalian mengusir kami, kalian menghina kami, kalian memerangi kami, kalian mencuri barang-barang kami, bahkan kalian ingin membunuh kami, dan kalian selalu memusuhi kami. Pikiranmu bagaimana caranya agar Muhammad tumbang, umat Islam sirna, itu yang ada dalam benak pikiran kalian. Sekarang aku telah berhasil menaklukkan kalian. Bisa dipahami ini? Menurut kalian, kira-kira apa yang akan aku berikan hukuman kepada kalian? Bisa dipahami nggak bunda? Rasul ceritakan dulu. Kalian yang mengusir kami, kalian merangi kami, kalian memfitnah kami, mengejek kami, ingin membunuh kami. Sekarang kalian udah nggak berdaya. Kira-kira enaknya aku apain kalian ya? Gitu bahasanya. Kira-kira enaknya kalian mau diapain sama saya? Gitulah kira-kira. Bisa dipahami nggak bunda ya? Enaknya ini kalian diapain sama saya? Kalian itu udah begini, bahkan ingin membunuh kami. Nah sekarang ini saya mau tanya, kalian mau diapain kira-kira nih? Enaknya diapain? Apa dibikin tempe penyek gitu? Apa dibikin PY? Apa dibikin apa? Mau diapain? Semua diam bunda, diam. Malu gak kira-kira itu? Malu, udah menghina, udah mengejek, udah ingin membunuh. Sekarang tapi mereka jawab. Yang menjawab diantaranya Suhail ibnu Amr. Suhail ibnu Amr ini adalah seorang pimpinan orang kafir Quraisy yang paling cerdas, paling pintar di antara yang hadir, punten, dan bahasanya paling bagus. Beliau mengatakan kata-katanya, qalu, mereka berkata, khairan akhun karim wabnu akhin karim. Kalimatnya, kami hanya bisa menebak kalau kamu itu adalah orang yang baik dan keturunan dari yang baik-baik, maka keputusanmu pasti baik. Hebat nggak begitu tuh kira-kira? Oh cerdas juga orang Quraisy juga di sana. Kira-kira enaknya aku ngapain kalian ya? Kalian diapain enaknya nih? Menurut kalian bagaimana? Orang Quraisy mengatakan, saya tidak bisa jawab apa-apa, yang saya tahu kamu orang baik dan keturunan orang-orang baik, maka pasti keputusanmu pun adalah baik. Masya Allah. Apa jawaban Rasulullah? Padahal ini untuk orang yang telah punten apa? Memusuhinya. Rasulullah katakan ucapan yang sangat indah. Fa inni aqulu lakum, sesungguhnya hari ini aku sampaikan buat kalian, kama qala Yusuf li ikhwanihi, aku sampaikan hari ini kepada kalian seperti Yusuf kepada saudara-saudaranya, yang mana Yusuf yang telah dicemplungin sama saudara-saudaranya kemana? Ke sumur, lalu telah dibawa oleh saudagar Mesir, dijualnya begini-begini. Punten, sesungguhnya hari ini aku akan sampai kepada kalian orang-orang Quraisy seperti yang pernah disampaikan oleh Yusuf kepada abang-abangnya, kepada keluarganya. Yusuf mengatakan, dan aku pun mengatakan, la tathriba alaikumul yaum, udah selesai, aku maafkan kalian semuanya. Subhanallah. Antum tulaqa, kalian bebas semuanya. Udah nggak ada permusuhan di antara kita.
antum tulaqa. Bagaimana rasa maafnya Rasulullah dalam hati? Antum tulaqa, kalian bebas. Semuanya mendengar kata-kata itu kaget, karena dia berpikir mengatakan dipenggal ini, dibunuh ini. Begitu mendengar antum tulaqa, kalian bebas, yang pertama kali mengucapkan kalimat yang sangat indah siapa? Yang namanya Suhail ibnu Amr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berlinang air matanya. Dan baru tahu mereka bagaimana Rasulullah itu dalam menghadapi apapun yang ada. Cinta, sayang, mahabbah. Masya Allah. Islam semuanya. Yang saat itu banyak yang Islam dan banyak sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan belajarlah Islam yang sangat benar. Bisa dipahami bunda ya? Lanjutkan lagi. Setelah itu apa? Bubar. Dalam keadaan bubar, semuanya hening. Abu Sufyan merenung. Abu Sufyan udah Islam kemarin kan? Cuma ada sedikit oleng di sini sedikit. Ya. Dia duduk Abu Sufyan ini. Dalam pikirannya begini. Aduh, ini dalam pikirannya, dalam pikiran Abu Sufyan duduk. Islam sudah masuk ke Mekah. Pemuda Mekah di mana pada kemana ya? Pemuda Mekah di mana? Kalau saya kumpulkan pemuda Mekah dan minta tolong kepada kabilah mana kira-kira yang pantas untuk dipinta tolong, kita kumpulkan pasukan di luar Mekah. Setelah itu kita menyerang kota Mekah. Bisa nggak ya kita menghancurkan Mekah dengan kayak gini? Punya apa? Pikiran gitu. Rencananya saya ingin mengumpulkan para pemuda-pemuda Arab. Dan saya akan kumpulkan kekuatan di luar. Di pikiran nih. Setelah itu saya akan masuk ke dalam dan rebut kembali ke Mekah. Lagi gini. Lagi merenung gini. Rasulullah bilang, Abu Sufyan, kalau kamu berpikiran gitu, Allah menghinakan kamu lagi. Bisa dipahami nggak? Bagaimana mungkin kamu akan mengumpulkan pemuda-pemuda Mekah dan kabilah-kabilah lain? Kamu tuh udah beriman. Kalau kami masih punya kotoran gitu, kamu punya masih kotor dalam pikiran begitu, Allah akan menghinakan kamu lagi Abu Sufyan. Tobatlah Abu Sufyan. Kaget Abu Sufyan, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Sejak itu imannya kokoh di hati Abu Sufyan. Enggak oleng-oleng lagi. Enggak goncang-goncang lagi bunda. Kejadiannya di sana. Bisa dipahami bunda ya? Lagi merenung, tiba-tiba diketepuk ini. Kalau berpikiran gitu, hancurlah kamu Abu Sufyan. Kamu akan terhina lagi. Bagaimana mungkin kamu akan mengumpulkan bala tentara yang ada, mengumpulkan di luar? Allah sudah muliakan kamu dengan 2 kalimat syahadat. Masih berpikir seperti itu, makin kacau. Nanti Allah hinakan lagi Abu Sufyan. Kaget, siapa yang akan kasih tahu apa yang ada dalam hatinya kecuali Allah. Bisa dipahami bunda? Masya Allah. Habis itu Abu Sufyan, tidak ya Rasul, diamlah. Di situ ada 2 orang yang masih dalam keadaan kafir juga, belum Islam. 2 orang, iya. 2 orang ini Utab ibnu Usaid dan Al-Harith ibnu Hisham. Iya, Harith ibnu Hisham itu yang tadi dipegang oleh siapa tadi? Ummu Hani. Iya, oleh Ummu Hani salah satunya. Utab ibnu Usaid ini pemuka Quraisy juga. Lalu siapa? Harith ibnu Hisham. Lagi duduk agak jauh di depan Ka'bah, ngelihat berdua duduk begini. Lagi kalian berdua lagi ngapain? Enggak, lagi merenung saja, ngelihat keadaan Mekah sekarang sudah nggak nyangka dikuasai sama Muhammad. Duduklah bertiga. Tidak lama waktu zuhur tiba. Kata Rasul, Bilal, adzin. Bilal azan, naiklah Bilal kemana? Ke Ka'bah. Ketika Bilal di atas Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Bilal ini, ya bunda ya. Kata Utab begini. Kata Utab mengatakan, untung ayahku sudah wafat. Usaid itu bapaknya. Untung Usaid ayahku sudah wafat. Kenapa? Karena kalau ayahku masih hidup akan merasakan sakit hatinya budak hitam ada di atas Ka'bah ini. Bisa dipahami nggak ya? Lalu kata Harith mengatakan, untung ayahku juga Hisham sudah wafat. Kalau Hisham ada bakal menangis sakit hati ngelihat. Cukuplah kita yang sakit hati. Tinggal yang belum bicara siapa sekarang? Abu Sufyan. Aku ngomong apa-apa ya? Kalau aku ngomong sekarang, ini pasir nih akan bilang sama Muhammad apa yang kita ucapkan. Bisa dipahami gak? Itu kata siapa ini? Kata Abu Sufyan.
Luar biasa kata. Tiba-tiba baru la ilaha illallah selesai, Rasulullah bilang, "Utab." Rasulullah bilang, Rasul datang, celik datang. "Utab, ada apa Muhammad?" "Untung bapamu sudah tidak ada. Kalau bapak masih ada, pasti sakit hati karena melihat budak hitam berada di Ka'bah, azan di sana. Itu kata-katamu tadi kan?" Lalu mengatakan kali, "Haris, kamu juga bilang, untung bapakmu Hisham sudah wafat. Kalau seandainya bapak masih ada, pasti dia akan sakit hati melihat budak hitam sedang berada di atas Ka'bah untuk azan. Kamu ngomong gitu tadi kan?" Abu Sufyan, kamu bilang aku nggak ngomong apa-apa. Kalau aku ngomong apa-apa, nanti kerikil ini akan membicarakan tentang apa yang terjadi dalam masalah ini. Maka dua orang, kata Abu Sufyan, tuh kan? Dua orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasul. Islam dua-duanya. Abu Sufyan sudah Islam dari kemarin dan dikokohkan tadi sebelum adzan tiba. Iya, masya Allah, ini kejadian yang sangat luar biasa. Kalau Rasul itu memang Nabi luar biasa, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu apa yang ada. Bisa dipahami Bunda ya? Ini kejadiannya tentang yang terjadi. Lanjut lagi, masya Allah. Iya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tawaflah. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk baik, tadi kan secara umum, nanti Rasul mengumpulkan, boleh dibilang para khusus untuk para akhwat. Maksudnya apa? Wanita-wanita Quraisy untuk dibaiat secara khusus. Kenapa? Karena dalam fikih ada fikih wanita khusus gitu kan? Iya. Karena kalau fikih itu ada haid wanita, itu laki-laki tidak haid, nifas. Seperti itu. Saya pernah suatu waktu menerangkan haid, nerangkan macam-macam darah gini-gini, ibu-ibu melohok aja gini, melihat aja. Saya tanya, "Bunda paham?" "Paham sih Bi, cuma aneh." "Kenapa?" "Emang Abi head?" "Ya gimana," saya jawab. Saya bilang saya enggak, cuman ya pelajar aja. Dari situ saya tuh, aduh ini harus ini nih. Kalau laki-laki sudah bicara head, pasti ada kata pokoknya itu laki-laki, karena nggak merasakan head. Tapi kalau perempuan bicara tentang head, apalagi fakih dalam masalah headnya, dia akan rinci ketika menerangkan darahnya begini, darah kan ibu, oh iya ya, karena merasakan. Tapi begitu saya, darah itu kan begini ibu, nggak ngerti ya, masa memang nggak head gitu, pahamnya. Tapi yang jelas bisa saja, iya, untuk diketahui dan untuk difahami. Lihat, subhanallah, Rasulullah SAW saat itu sedang tawaf. Sedang apa Bunda? Tawaf. Ada seorang laki-laki namanya Fudalah. Fudalah ini sekarang sudah aman, sudah nyampur, Mekah sudah bersih, tidak ada lagi yang namanya berhala, gitu kan? Sedang tawaf Rasulullah. Ada Fudalah. Fudalah menyiapkan pisau. Di mananya? Siapkan di bajunya. Siapkan pisau di bajunya. Untuk apa? Menusuk Rasulullah. Siap dia mendekat, tawaf. Dia ngeliat Rasul terus mendekat, terus mendekat. Lalu Rasulullah lihat, "Wa ma bika ya Fudalah?" "Fudalah, sedang apa kamu?" "Enggak, aku lagi zikir sama Allah." "Oh iya, jalan." Rapat lagi. Subhanallah. Rasul tanya sambil senyum sekarang, "Wa ma bika ya Fudalah? Apa yang kamu lakukan wahai Fudalah?" "Enggak, saya cuma lagi tasbih." Rasulullah katakan dalam istighfir ya Fudalah, dadanya dipeluk. "Istighfir ya Fudalah." Istighfar wahai Fudalah. Cepat ucapkan. Kata Fudalah, "Astaghfirullah." "Istighfir ya Fudalah." Sekali lagi, "Astaghfirullahaladzim." Sekali lagi, "Astaghfirullah." Cukup, kata Rasulullah, berangkat. Kata Fudalah, "Demi Allah, sebelum tangan Rasulullah menyentuh hati ini, dada ini, tidak ada makhluk yang paling aku benci kecuali Muhammad. Tapi setelah aku dipegang tangan atau dipegang dadaku oleh tangan Rasulullah, maka tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali Rasulullah." Subhanallah. Maka kata-kata yang luar biasa, ucapkanlah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Suami istri lagi berbagai macam, mungkin ada masalah, ada apa, Pak, perbanyak istighfar. Mama juga perbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tumbuh rasa cinta yang ada. Subhanallah. Apapun istighfar, istighfir ya Fudalah, istighfar wahai Fudalah, itulah kenyataannya. Istighfir ya Fudalah. Kata-kata istighfir ya Fudalah ini kata-kata yang luar biasa. Istighfarlah. Bisa dipahami Bunda ya? Masya Allah. Ini terjadi kepada Fudalah. Nah, ini cek nih, saya bagus nih ceritanya lagi nih. Tadi Ikrimah kemana larinya?
Depok. Depok mau bukan cerita ini, tadi saya lagi perumahan Depok. Kemana larinya? Yaman. Ini ada yang bangun tidur kali ini. Kemana? Depok. Bukan ke Depok. Ke Yaman larinya bunda. Ini Ikrimah ke Yaman. Tapi sebelum sempat ke Yaman, dia naik kapal. Begitu naik kapal, di tengah kapal ini oleng kapal. Lalu dia mengatakan, waduh, ini kapal oleng nih, matilah di sini, matilah di sini. Bisa dipahami bunda ya? Maka dalam hatinya mengatakan, coba saya akan minta sama Tuhannya Muhammad, sama Allah itu, kalau memang bisa selamat dari sini, aku akan beriman kepadanya. Maka ternyata kapal itu oleng-oleng, terdampar ke Jeddah lagi jadinya. Iya, ke Jeddah lagi, balik lagi ke Jeddah. Akhirnya dia bilang, tapi dia bingung, kalau saya ke Mekah nama saya sudah terdaftar di yang 9. Selesai. Kalau ke Yaman oleng lagi. Tapi hati saya sudah ada iman dalam hati ini. Kenapa? Karena sudah minta sama Allah dan selamat. Bingung. Ternyata istri yang mencintainya mengejar kemana suaminya pergi. Istrinya siapa? Ikrimah. Istrinya sudah muslimah. Nanti kita gambarkan. Istrinya sudah muslimah bersama Hindun bareng semuanya. Iya. Nanti lihat Islamnya bagaimana sebentar lagi. Iya. Namun istrinya begitu sudah muslimah, mencari mana suaminya, terus dicari. Akhirnya ketemu di Jeddah. Pokoknya di sanalah. Iya. Begitu jumpa mengatakan, suamiku bagaimana? Kamu apa kabar? Baik. Bagaimana Mekah? Selesai, aman semua. Kamu? Aku sudah muslimah. Lalu kata, tidak marah? Tidak. Ikrimah mengatakan, sebenarnya aku yakin setelah kejadian tadi. Tapi apa mungkin Muhammad menerima aku yang memusuhinya, lalu bapakku Abu Jahal memusuhinya? Aku yang akan bicara. Datanglah istrinya Ikrimah. Ya Rasulullah, seandainya suamiku ingin masuk Islam, apakah kau menerimanya? Suamimu Ikrimah? Iya, Ikrimah bin Abi Jahal. Apa kata-kata Rasulullah? Allahu Akbar. Ikrimah putranya Abu Jahal ingin masuk Islam? Iya, aku akan menerimanya karena aku tidak sanggup menyelamatkan ayahnya. Anaknya harus aku selamatkan dan anaknya harus menjadi sahabatku. Tuh cintanya Rasulullah. Kalau kita mah Ikrimah putra Abu Jahal 7 turunan nggak diterima. Astagfirullah. Saking bencinya, ada nggak marah sampai 7 turunannya itu nggak disentuh-sentuh? Bukan gaya Rasul itu mah. Ikrimah, iya, aku tidak bisa menyelamatkan ayahnya, aku harus menyelamatkan anaknya. Datang Ikrimah, Masya Allah, dipeluknya. Selamat datang wahai Ikrimah. Dan Ikrimah menjadi sahabat juga, sahabat Rasulullah. Subhanallah, ini keindahan Rasulullah SAW. Ada lagi nama yang sudah tercantum untuk dibunuh. Tadi siapa? Sofwan ibnu Umayyah. Sofwan ibnu Umayyah ini juga sudah tercantum. Ngelihat Ikrimah diterima, istrinya Sofwan sudah Islam juga. Datang, ya Rasulullah, seandainya suamiku masuk Islam diterima apa enggak? Itu Ikrimah aja diterima. Oh diterima. Tapi suamiku itu, aduh, keras kepala. Bagaimana sih? Sudah suruh datang aja. Suruh datang. Tapi kalau datang, siapa yang jaminnya? Nanti ketemu di jalan sama sahabat, kan namanya sudah tercantum kan? Sorban Rasul lepas. Atau sebagian imamah bawa sama dia, pakaikan sama dia, dan dikasih waktu 4 bulan. Kalau 4 bulan belum Islam juga, berarti keluar dari sini. Kalau enggak, masih di sini, enggak terjamin kehidupannya. Tapi selama 4 bulan bebas keluyuran di Mekah. Enggak ada yang bisa menyakitinya. Kenapa? Pakai sorbanku. Dipakailah sorbannya. Maka Sofwan ibnu Umayyah ini menggunakan pakaian atau sorban atau imamah yang punya Rasulullah, dan para sahabat tahu ini berada dalam jaminan Rasulullah, ini berada dalam jaminan Rasulullah. Dan nanti ada kisah khusus tersendiri. Kenapa? Karena orang ini ahli di dalam pembuatan dan punya toko lah, punya workshop lah gitu ya. Jualan apa? Jualan pedang, jualan alat-alat perang. Nanti ketika dalam satu peperangan Rasul minta bantuannya, dan saat minta bantuan dia masih dalam keadaan kafir. Tapi setelah nanti menjadi seorang mukmin, setelah
Belum sampai waktu 4 bulan. Ini siapa? Islamnya siapa? Sofwan ibn Umayyah bin Umayyah. Jadi pahami ya. Nah, terakhirnya hari ini untuk kita cek, Rasulullah SAW mengumpulkan para ummahat. Ummahat itu apa? Ibu-ibu dari siapa? Dari orang-orang Quraisy. Kumpulkan semuanya. Hindun, tahu Hindun? Siapa Hindun? Istri Abu Sufyan. Nama itu pun sudah tercantum namanya, Bunda. Tapi lihat, Hindun sudah Islam. Tapi Islamnya belum langsung mengatakan di depan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, belum. Kumpul, aduh, di rumah dibongkar, ketahuan. Sembunyi nggak mungkin, akhirnya kumpul, tapi ditutup. Hindun ditutup. Hindun datang, Abu Sufyan juga ada. Karena Abu Sufyan sudah Islam belum? Sudah, ada di samping Rasulullah SAW ada. Para perempuan kumpul. Bisa dibayangkan, Bunda ya? Rasulullah berdiri, para perempuan sedang ada di sana, di bawahnya Rasulullah sampaikan. Lihat kata-katanya. Kata-kata, ubayyukunna, kata Rasulullah, aku akan baiat kepada kalian wahai para wanita. Dengarkan baik-baik yang muslimah. Saya membaiat kalian. Pertama, kata Rasulullah, Allah tusyrikina billahi syai'an, jangan berbuat syirik, menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Punten Bunda, Hindun itu adalah orang yang pandai mengomentari. Apapun yang dilihat dikomentari. Apapun yang dipandang dikomentari. Apapun yang didengar komentar, jago komentar, komentator. Subhanallah. Iya, Hindun luar biasa orang ini. Ada yang kayak begini sekarang? Jadi kalau ada orang sembara komentar, wah ini nih sifatnya ada di situ. Begitu bilang, jangan sekali-kali kalian berbuat syirik kepada siapapun. Ingatlah Allah itu Esa, Allah itu Ahad, Al-Fardus Samad, la tusyrikina billahi syai'a. Ibadah hanya pada Allah saja. Langsung nyeletuk Hindun. Bilang apa? Ya iyalah. Kalaulah Tuhan-Tuhan kami Uzza dan Lat itu jago, nggak mungkin kita kalah sekarang ini. Tuhanmu lebih jago daripada Tuhan-Tuhan kami. Itu komentarnya. Rasulullah senyum. Umar bin Khattab melihat senyum juga. Umar ini siapa nih perempuan ini? Tiba-tiba Rasul bilang, yang kedua, jangan wala tusrikna, jangan kalian mencuri. Kata siapa? Kata Rasulullah. Tiba-tiba wanita itu Hindun teriak lagi, kalau suaminya pelit bagaimana? Bolehkah aku mengambil dari dompetnya tanpa sepengetahuan suamiku? Itu kan? Pernah dengar nggak hadis itu? Pernah dengar hadis itu? Di situ Abu Sufyan tahu itu istrinya. Jawab, kata Abu Sufyan, apa yang kamu ambil halal? Nyaut. Rasulullah senyum, Umar senyum saat itu. Lalu kata Rasulullah, Ahin, kamu Hindun? Langsung dibuka sampai Hindun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Itu Hindun, sudah Islam. Kenapa Hindun bersyahadat lagi? Takut ada apa-apa dengan dirinya. Kan komentator tadi ya, luar biasa Hindun ini. Jadi apapun yang ada, saking apa yang ada, kejujurannya luar biasa. Kalau begitu kan, dengan mengatakan wal Allah tusrikna, jangan sekali-kali mencuri kalian. Nah kalau suaminya pelit bagaimana? Apa-apa boleh mengambil untuk kebutuhan kami saja? Langsung dijawab Abu Sufyan, tahu itu suara istrinya. Apa yang telah kau ambil halal. Umar tertawa, Rasulullah tertawa, sampai Umar tertawa tertunduk begitu. Subhanallah. Rasulullah pun tersenyum. Lalu kata-kata yang diucapkan, kata Rasulullah, wala yaznin, jangan kalian berzina. Apa kata Hindun? Hindun mengatakan, atazinil hurrah, apakah orang yang merdeka itu ada zina? Nggak mungkin ya Rasulullah. Kami ada orang-orang terhormat, orang-orang yang tidak terhormat saja yang berzina ya Rasulullah. Rasul senyum. Semua dikomentari. Masya Allah, itu Hindun luar biasa, Bunda. Iya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wala yaqtulna auladahunna. Ingat, jangan kalian bunuh anak-anak yang kalian miliki. Dikomentar nggak sama Hindun? Kata Hindun mengatakan, ya kami anak-anak sudah kami besarkan. Di Badar kau bunuh semua. Rasulullah tersenyum, Umar tersenyum, sampai Umar sudah tidak kuat berdiri lagi. Saking nahan tertawanya, Umar duduk dan nyender. Ketawa aja Umar bin Khattab. Ini sosok Umar ngelihat Hindun yang luar biasa ini. Ya. Selanjutnya Rasulullah mengatakan kalimatnya, wala ya'tina bibuhtan, jangan sekali-kali kalian ini berdusta, jangan sekali-kali kalian ini berbohong, jujurlah kalian. Hindun menjawab lagi mengatakan kata-kata, ya kami sudah terbiasa dengan jujur, tidak ada orang yang paling hina kecuali orang ini suka berbohong ya Rasulullah. Subhanallah, ini Hindun.
Rasulullah terakhirnya mengatakan, wala ya'sinaka fi ma'ruf, jangan sekali-kali engkau berbuat maksiat jangan sekali-kali engkau berbuat maksiat di tempat kebaikan, apalagi di tempat kemaksiat jangan berbuat maksiat. Maksudnya demikian, jangan dicampur antara berbuat maksiat di tempat baik. Bisa jadi nggak di majelis taklim berbuat maksiat? Mungkin nggak? Di Mekah tempat baik apa enggak? Mungkin nggak di Mekah berbuat maksiat? Itulah kata-katanya. Hargai tempat yang luar biasa, jangan dikotori. Maksudnya begitu. Jawab lagi oleh Hindun mengatakan, kami datang ke tempat ini nggak mungkin berbuat maksiat. Kami ke sini hanya untuk mencintaimu ya Rasulullah. Subhanallah. Setelah itu Rasulullah selesai, tiba-tiba Hindun pulang ke rumahnya. Semua berhala-berhala dihancurkan oleh tangannya Hindun. Hancurkan oleh Hindun sambil mengatakan kata-katanya, kalian yang telah menipuku, kalian yang telah menghancurkan kehidupan keluargaku, kalian dihancur-hancurkan semuanya. Dan Abu Sufyan melihat bagaimana Hindun menghancurkan semua berhala-berhala yang di rumah. Setelah itu selesai, datanglah ke Rasulullah, dan Hindun langsung mengatakan ke hadapan Rasulullah, apa diucapkannya? Ya Rasulullah, demi Allah, sebelum ini tidak ada keluarga yang paling aku benci dan keluarga yang aku ingin hancurkan kecuali keluarga kamu. Tapi setelah ini tidak ada keluarga yang paling aku cintai dan keluarga yang paling aku jaga dalam hidupnya kecuali keluarga kamu. Itulah kata Hindun, dan menjadilah muslimah yang sejati dan luar biasa. Disitulah Rasulullah menaklukkan kota Mekah, memegang kota Mekah, dan setelah itu ada satu peristiwa yang namanya Perang Hunain. Insya Allah kesempatan yang datang kita akan berjumpa dalam Perang Hunain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bunda apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kehadiran kita majur insya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ini Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala husni istimaikum. Sekedar info, alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda, jazakumullah khair. Kita untuk informasi saja, yang tanah yang kemarin kami bicarakan turun harganya menjadi 550, alhamdulillah, dan dana sudah terkumpul kira-kira 300 juta, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan sebelum Desember sudah selesai, insya Allah biidznillah. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.